Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur bisa berkumpul ya di Zoom meeting ini. Nah, untuk soal jawab berkaitan dengan materi-materi yang telah dipelajari. Jadi di Zoom meeting ini kita tidak ada pelajaran baru. Ya, hanya untuk soal jawab, dan sedikit latihan-latihan jika diperlukan. Ya, jadi untuk tetap materi utama adalah di grup WhatsApp yang sudah dibagikan oleh admin. Dan jika ada yang di, tidak ada yang dipahami, bisa ditanyakan di Zoom seperti ini, ataupun di grup tanya jawab, atau mungkin bisa nanya langsung ke admin sendiri. Nah, itu. Jadi tujuan besar kita belajar bahasa ya khususnya di SPK ini memang secara umum ada dua tujuan besarnya. Ya, tujuan yang pertama itu minimal kita bisa mengetahui struktur ataupun kaidah yang ada di dalam teks yang ada harokatnya. Yang ada harokatnya itu ya kita ambil contoh garis besarnya adalah Al-Quran. Ini kan ada harokatnya. Yang tujuan utamanya sesuai dengan kelas ini adalah yang tanpa harokat. Tanpa harokat. Nah, kalau yang tanpa harokat, yaitulah yang ada di dalam kitab-kitab para ulama atau teks-teks bahasa Arab secara umum yang tanpa harokat. Nah, memang tujuannya di sini. Dan semuanya balik lagi ke dalam faktor yang disebutkan di dalam buku, ya di halaman keberapa, terkait dengan gambaran besar untuk membaca teks bahasa Arab, baik yang ada di Al-Quran yang ada harokatnya atau yang tidak. Di halaman 2 nanti faktor yang pertamanya adalah kaidah. Kita bisa mengetahui ini dan itu dari kaidah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris ya grammar ya. Itu yang nanti akan dipelajari secara bertahap di pelajaran ke depan. Nah, yang kedua adalah faktor kosakata. Nah, kosakata ini sangat besar sekali untuk bisa memahami sebuah teks bahasa Arab, baik yang ada di Al-Quran, yang ada harokatnya, ataupun yang tanpa harokat. Dan yang ketiganya adalah latihan atau praktek yang terus-menerus untuk terbiasa membaca. Adapun untuk yang ada harokatnya, untuk prakteknya mungkin kita sudah, ya karena biasa kita baca setiap hari. Kemudian tinggal terkait kaidah sama terjemahnya mungkin kita belum. Kalau terjemah ya sudah ada lah Al-Quran terjemah, tapi secara kaidah dan kenapa diterjemahkan demikian itu harus belajar bahasa. Dan inilah yang kita pelajari. Ya, itu gambarannya terkait dengan Zoom meeting ini. Kita apa tidak ada materi utama karena materinya sudah di grup WhatsApp. Tinggal tanya jawab jika ada pertanyaan yang belum dipahami. Kemudian Zoom ini untuk yang ahwat memang sengaja dipisah siang, uh, waktunya seperti ini, siang, Selasa. Adapun yang Ikhwan nanti malam. Jadi kadang sering ada pertanyaan, boleh nggak ke Ikhwan? Silahkan masuk ke Ikhwan dengan link yang sama, tapi nggak boleh menampakkan diri. Cukup ya nonton aja. Kalau mau interaksi berarti di Zoom ya siang ini. Itu mungkin sekedar mukadimah terkait dengan Zoom meeting ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang hadir baru 2 orang. Baru dua atau emang cuma dua?
Ya, Ibu siapa? Kalila sama Ibu Nisrina. Silakan Bu kalau ada pertanyaan. Kalau pekan depan biasanya digabung nanti sama kelas yang lain. Soalnya kalau nanti banyak lagi. Ya paling juga 15-an orang biasanya. Cuma kalau ini kan baru, kalau misalkan langsung digabung takutnya bingung. Ya, nanti digabungnya kalau sudah ada mukadimah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan terkait materi-materi yang sudah disampaikan ya atau terkait dengan bahasa Arab. Hmm. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, Ya, silakan Bu. untuk isi mankus itu apakah golin termasuk ke dalamnya ya Ustadz? Apa tuh perusahaan? Untuk isi mankus, kata golin apakah masuk Oh ke ya, dalamnya? kedengarannya zolim, golin, ya, kaya. Nah, Oh ini tadi belum di screenshot ya, belum oh catatan. Tadi udah coret-coret, ternyata belum di share screen. Ya, nah jadi terkait dengan kata golin, ya dia termasuk nanti masuk isim mankus. Jadi kalau sudah masuk ke pelajaran tertentu, isi mankus itu ada asal muasalnya. Ya, walaupun kita di secara teks kita belum tahu, tapi kalau sudah masuk pelajaran tertentu, nanti bisa buat sendiri. Bisa buat sendiri. Ya, misalkan Rodin, orang yang ridho, kemudian Mashin, orang yang berjalan, Jin, orang yang berharap, dan seterusnya. Jadi ada nanti cara membuat tersendiri. Termasuk kata golin ini mankus. Nggak bisa dibaca domah. Ya. Hadzal qalamu golin. Pulpen ini mahal. Nah, nggak dibaca golun. Karena dia termasuk mankus. Itu. Selanjutnya, apa ini? Perbedaan kata wahid dengan ihda. Perbedaannya panjang. Ini terkait dengan adad. Terkait dengan eh, ya, terkait dengan adat. Ini banyak banget masalah penggunaannya. Kita ambil gambaran besarnya aja dulu. Gambaran besarnya, wahid itu untuk kata sifat. Wahid. Contohnya, satu pulpen. Nah, si pulpennya di depan, bukan wahid kolam. Kalau wahid kolam itu mah bahasa keseharian. Tapi simpannya di depan kolamun wahid, satu pulpen. Satu buku kitabun wahid. Nah, satu buku. Kemudian kalau apa majalah yang ada tamar buto tambahin wahidatun yang tamar buto. Majallatun wahidah satu majalah.
Madrasatun wahidah, satu sekolah. Nah, itu untuk wahid. Ya. Yang kedua, untuk kata ihda, ihda itu untuk muannas, untuk perempuan. Ya, di situ tulisannya ihda. Sesuai pertanyaannya aja, ihda. Ini untuk muannas. Kalau muzakarnya adalah ahad. Nah, ini penggunaannya tergantung. Ini agak luas. Di angka 11 bisa pakai ihda. Kalau muzakkar ahada asyara 11. Kalau muannasnya ihda asyrota 11 gitu. Ada juga penggunaannya dengan artinya bukan 11 tapi salah satu. Artinya nanti salah satu. Misalkan salah satu ibu-ibu ihdal tolibat, tolibat, ihdal ummahat. Nah, salah seorang ibu lah gitu. Salah seorang ibu. Ini penggunaan untuk seperti ini. Atau misalkan yang muzakarnya ahadu, salah seorang ayah, ahadul abai. Nah, jadi agak luas nanti kalau masalah ihda. Ya, itu gambarannya terkait perbedaan wahid dengan ihda dengan sebenarnya sih perbedaan wahid dengan ahad gitu. Kalau ihda cocoknya dengan wahidah karena sama-sama muannas. Ya, ini gambarannya. Nah, kalau di depan isim dia nggak bisa polanya. Kecuali kalau bahasa, jadi bahasa itu secara umum ada bahasa baku, ada bahasa keseharian. Ya, ya kalau bahasa baku nggak bisa di depan, misalkan wahid ummahat itu nggak polanya nggak ada seperti itu. Kalau bahasa tulisan, bahasa bakunya. Cuma kalau bahasa kita lagi ngomong misalkan keseharian itu dimaklumi, dianggap nggak baku ya dan bisa dipahami. Misalkan wahid ummahat, satu dari para ibu, nah pasti maksudnya salah satu ibu. Wahid aba, itu bisa nyambung. Tapi kalau bahasa tulisan pasti disalahin. Karena itu susunan yang nggak baku. Ya, jadi terkait dengan ya kita karena masih mukodimah, masih pengenalan apa itu di grup WhatsApp itu yang kemarin saya lihat itu masih pengenalan-pengenalan pengenalan kata, ada bentuk misalkan jama, mufrad dan lain-lain isi mankus itu masih bentuk kenalan, belum masuk ke dalam struktur kalimat. Kalau kalimat nanti mungkin ke depan ada marfu, mansub, majrur dan lain-lain. Masih kenalan-kenalan dulu. Ada muzakkar, ada muannas. Ustaz, Afwan izin tanya lagi, Ustaz. Ya, Kalau ini tentang yang isim musanna yang apabila bersambung huruf nunnya dibuang. Tapi kan dalam penjelasannya itu biasanya jarang banget ada dalam teks Arab ya Ustaz. Terus yang biasanya keluar itu seperti apa Ustaz? Apakah tidak dibuang nunnya atau bagaimana? yang asli. Yang asli musanna ada alif nunnya. Sangat banyak di Al-Quran. Yang ada alif nunnya atau yang ada ya nunnya. Soalnya kalau yang alif nun ya nunnya atau nunnya hilang, kita biasanya banyak mikir. Itu maksudnya apa kalau belum kuat. Salah satu contoh yang nunnya hilang, ini di Al-Quran, kita lihat.
Ya, di surat terakhir, di surah apa namanya? Di surah Al-Lahab ada tabat ya ada mana sih? Ya. Nah, ini tabat yada. Yada itu alifnya dibuang ini. Alifnya nunnya dibuang. Asalnya itu yadani, ada ni-nya dan dia dibuang nanti karena susunannya mudof mudof ilaih. Jadinya dibuang. Asalnya yadani ya. Cuma jarang susunan yang seperti ini. Untuk angka-angka dua kan jarang, kecuali misalkan yang pasangan banyaknya dua tangan, dua kaki. Ya kalau standarnya itu secara umum jarang dibuang. Ini contoh yang dibuang di surat Al-Lahab, tabat yada abi, celakalah kedua tangan. Nah, asalnya yada ni. Nah, ini isim musanna. Yang lain masih ada terkait. Sebenarnya untuk soal jawab bervariasi. Kadang ada yang nanyanya seperti tadi, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada yang menurut menurut apa menurutnya aneh, kok kayak gini susunannya. Biasanya suka ditanyain, baik di Zoom ataupun ditanya jawab. Ya. Jadi nanti untuk pengenalan-pengenalan awal kita dari Al-Quran seperti ini, kalau sudah ini kita misalkan nanti saatnya masuk ke yang ini, yang tanpa harokat, nah itu biasanya diselang-seling nanti sesuai dengan materi-materi. Kadang kalau lagi pas digabung dengan peserta yang lain, biasanya dibagi dua. Ya, intinya, kaidah intinya sudah di grup, tinggal ini mah hanya ya soal jawab saja, sesuai yang bisa dipahami ataupun ada yang tidak. Silakan. Masih ada? Ya. Sekarang kita lihat gambaran. Gambaran membaca dan menerjemah suatu teks bahasa Arab. Ini kan hanya gambaran saja. Kalau belum pernah kenal istilahnya, ya dengerin aja. Ini kan cuma contoh. Cuma contoh, ya kan materinya memang masih belum sampai. Tapi kenapa orang bisa membaca teks ataupun menerjemahkan Al-Quran? Sekarang yang Al-Quran dulu. Kita ambil Al-Kausar yang pendek. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kenapa dibaca demikian? Ya, ini materinya banyak yang belum dipelajari, tapi ini mah gambaran. Atau mungkin sebagian sudah pernah belajar. Dengan nama Allah, sudah sampai sini dulu. Bi itu dengan. Ismi, mi-nya, isminya nama, Allahnya ya Allah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Nah, seandainya ini nanti harokatnya nggak ada, karena kan Al-Quran dulu ya belum ada harokatnya. Karena banyak untuk apa namanya kebaikan, ya maka para ahli bahasa zaman dulu memberikan harokat. Seperti bi, bi ini nanti ada fungsinya dia, namanya dia nanti jar.
huruf jar. Dan fungsinya nanti membuat jadi kasroh. Nah, jadi mi ini kasrohnya bukan karena apa-apa, tapi karena ada bi huruf jar yang harus setelahnya kasroh. Ya, itu nanti pelajarannya seperti itu. Nggak mungkin atau misalkan dibaca bismu, pasti salah. Atau dibaca bismillah, pasti salah. Karena di depannya ada bi yang berfungsi jadi kasroh. Ya. Kemudian kok Allahnya ikut kasroh juga nanti namanya susunan idopah. Ya, apa itu idopah? Ya, nanti aja. Bahasa kitanya kata majemuk. Terus Ar-Rahmani kasroh juga kenapa? Karena ini sifat. Sifat dari Allah. Kalau sifat itu ikut-ikutan. Allah kasroh, sifatnya kasroh. Seandainya Allahnya doma, maka Ar-Rahmanu. Seandainya Allahnya fathah, maka Ar-Rahmana. Nah, ikut-ikutan. Itu pelajarannya nanti. Rahimi juga kasroh karena sifat dari Allah jadi kasroh juga. Ya. Jadi nanti ketika membaca tanpa harokat, seandainya kaidahnya tahu yang dasar-dasarnya sudah dikuasain, ya tinggal kosakata mufrodatnya. Nanti kita bisa membaca teks yang tanpa harokat, misalkan seperti ini. Ini dibaca apa, kena mana yang domah, mana yang fathah, mana yang kasroh. Itu semuanya dari kaidah dan dari mufrodat atau kosakata. Ya, ini praktek seperti ini nanti kalau sudah biasanya kalau udah 2 bulanan kan masih mukodimah, kenalan kata. Nah, satu lagi ayat pertama. Inna sesungguhnya kami, ya kalau terjemah tinggal dihafalkan nanti mufradatnya. Sesungguhnya kami a'to, a'to itu memberi. Nah, itu kami juga. Sesungguhnya kami telah memberi ka, engkau, kamu, al-kautsaro, nikmat yang banyak dari kata kasir. Ya, adapun dari sisi kaidah itu nanti bentuknya ini mah hafalan. Kalau inna ini hafalan. Ada bentuk kosakatanya. A'to itu juga hafalan karena bentuk fiil nanti. Kata kerja. Kata kerja atau fiil itu ada pelajaran tersendiri nanti. Kata gantinya siapa, pelakunya siapa, itu ada ciri khasnya. Ini kamu. Itu juga kata ganti. Nanti tinggal dilihat bentuk-bentuk kata ganti. Kausar ini paling kaidah kenapa dibaca kausaro? Karena kaidah itu harokat belakang aja. Kenapa dibaca kausaro? Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Nah itu nanti jawabannya di kaidah. Kenapa nggak dibaca kausaru? Kenapa nggak dibaca kausari? Tapi dibaca kausaro. Ya, nanti jawabannya sebagai maf'ul bih. Bahasa Indonesianya sebagai objek. Nah, itu nanti ada pelajarannya. Ya, cukup mungkin kita buka tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan. Bismillah dan juga ayat 1 sebelum kita lanjut. Terkait dengan gambaran nanti kita membaca dan menerjemah itu pelajarannya nanti di depan. Ini masih mukodimah. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, ayat kedua. Fasolli, maka sholatlah li rabbika kepada Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah.
menyembelih lah. Ya, jadi fasolli, solinya itu yang bermana sholatlah. Nanti kenapa kasroh? Ini bentuk kata perintah. Ini pelajarannya masih jauh. Li Robbi ini. Nah, Robbi kasrohnya baru. Li-nya itu adalah temannya si bit ini. Temannya bi. Yaitu huruf jar. Maka Robbinya harus kasroh. Nggak boleh dibaca Robbu. Nggak boleh dibaca Robba. Harus dibaca Robbi. Nah, itu huruf jar nanti. Kalau K-nya domir, kata ganti tinggal dihafal. Wanhar dan sembelihlah. Ini juga kenapa dibaca sukun? Ini bentuk amr, fiil amr, kata perintah. Ya, itu nanti perubahannya. Nah, ini ayat kedua. Dan ayat yang terakhir, inna syani'aka, sesungguhnya syani'aka yang mencelamu, wal abtar dia yang terputus. Nah, kenapa kok syani'a ini fathah? Oh, ternyata nanti ada fungsi huruf inna. Ya, pelajarannya di depan. Nah, inna itu fungsinya membuat jadi fathah. Nggak boleh dibaca inna syani'u atau inna syani'i. Nggak boleh. Harus dibaca syani'a. Kaknya domir, kata ganti, tinggal dihafal. Huanya tinggal dihafal. Abetaru. Nah, ini kenapa dibaca domah? Nanti pelajarannya sebagai khobar namanya. Khobar itu predikat. Tetap dibaca domah. Nggak boleh huwal abetaro misalkan. Atau huwal abetari. Nggak boleh. Harus domah. Ya. Jadi semua kaidah-kaidah ini itu semuanya nanti bakal dipelajari kapan suatu kata berharokat domah, kapan berharokat kasroh, kapan berharokat fathah itu ya dipelajari di depan. Sehingga seandainya Al-Quran harokatnya dibuang, gambarannya seperti teks ini, maka ya kita bisa membaca teks tersebut dibaca apa dengan syarat ya tadi, syaratnya kaidahnya kita sudah menguasai. Kemudian kosakatanya, mufrodatnya juga sudah kita kuasai. Ya. Sekarang kita ambil contoh yang tanpa harokat yang terkenal aja ini misalkan. Ada sebuah teks seperti ini. Ya, ya. Ada sebuah teks seperti ini. Ini dibaca gimana? Jadi faktor pertama adalah di halaman berapa tadi di buku? Halaman 2. Faktor bisa membaca teksnya. Bisa di murojaah nanti di sana di halaman 2 di buku. Itu cuma kata-kata itu aja motivasinya. Faktor pertama adalah kaidah. Nah, kaidah langsung kita harokatkan yaitu harokat belakangnya. Kaidah itu harokat belakangnya ini dibaca dhamma, ini dhamma, ini dhamma, ini fathah, ini kasroh. Itu kaidah, sampai situ aja kaidah. Sama inilah sekalian. Nah, kaidah itu hanya ngulik-ngulik kayak gitu aja nanti. Jadi faktor pertama adalah kaidah. Faktor kedua adalah kosakata. Kosakata yang ada di halaman, yaitu gambarnya halaman 2. Nah, ini dibaca apa nih? Apakah silat? Apakah sulat? Apakah apa? Nah, kita kalau nggak kenal kosakatanya nggak akan bisa baca. Oh, ternyata ini tuh dibaca sholat. Gitu. Kan kalau nggak pernah kenal kosakata, mungkin aja kita dibaca wasilatu. Mungkin aja.
Kan namanya juga orang nggak pernah kenal. Karena kita sudah kenal, itu dibacanya sholat. Terus yang ini dibaca apa? Apakah uwul misalkan, awil, apakah awal? Yaitu ternyata dari kamus kosakata dibaca awal. Ya, wassolatu awwalu. Ini tinggal dihafal ini yuhasabu, tinggal dihafal nanti pertanyaannya, apa bentuk-bentuknya, dan alaihi-nya tinggal nanti ada perubahan katanya. Kemudian ini dibaca apa juga? Apakah dibaca abadu? Apakah dibaca abada? Apakah dibaca abadi? Ya, jadi semuanya dikembalikan ke mufrodat. Ternyata itu dibaca abda, abadu. Ya, dibaca abadu. Terus yang ininya dibaca apa? Apakah yawama misalkan apakah ini dan itu ternyata ini dibaca yaum. Dan yang terakhir ini dibaca apa? Ternyata di kamusnya dibaca kiamah. Ya, itulah faktor kosakata. Kaidah kalau kosakata nggak kuat ya mungkin salah baca. Sebaliknya kosakata tahu, kaidahnya nggak tahu mungkin salah baca juga. Jadi saling mempengaruhi. Kalau masalah terjemah itu rata-rata teks bahasa Arab diurut, kecuali Al-Quran. Kadang Al-Quran ada yang dibulak-balik. Kalau secara umum teks-teks seperti ini jarang yang dibulak-balik. Rata-rata teks para ulama itu rata-rata diurut kayak Indonesia mirip-mirip. Ya, kalau kita terjemahkan sholat, sholat awal adalah awal yuhasabu dihisab alaihil abdu seorang hamba yauma pada hari kiamat. Kalau sudah tahu kosakata tinggal memperindah di Indonesianya aja. Indonesianya diperindah, tinggal nyusun sholat adalah perkara perkara pertama yang akan apa namanya dihisab seorang hamba pada hari kiamat. Ya, atau misalkan sholat adalah perkara yang seorang hamba dihisab pada hari kiamat. Nah, kalau masalah terjemah itu mah masalah keindahan dalam menyusun Indonesianya aja. Kembali ke keahlian penterjemah menyusun struktur Indonesianya. Ya, maka hasil-hasil terjemahan yang di penerbit penterjemah itu enggak belum tentu itu hasil penterjemah. Bukan. Rata-rata itu hasil dari ahli bahasa atau tim editornya bukan penterjemahnya. Rata-rata. Kadang penterjemah bahasa Arab kan dia ngerti, cuma kadang susunannya nggak enak, maka tim editornya lah yang nyusun ulang biar enak didengar nih, biar enak dibaca sama pembaca buku-buku terjemahan. Nah, biasanya kayak gitu. Kecuali memang dia ahli bahasa Arab, bisa nerjemahin dan terjemahannya dia ahli bahasa Indonesia juga, sehingga hasil terjemahannya enak. Jadi seperti itu terkait masalah pelajaran kita ke depan, baik yang ada harokat atau yang tanpa harokat. Ya, ini sekedar mukadimah, pengenalan. Silakan kalau ada pertanyaan untuk mukadimah Zoom kita. Ya, semoga bisa dipahami nanti apa yang sudah kita berikan di grup tanya jawab.
Tidak ada? Nah, mungkin kalau nggak ada, sementara ya sekedar mukadimah, pengenalan awal, ya intinya yang sudah dipelajari di grup tinggal di murojaah. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di grup tanya jawab atau misalkan malu biasanya ada yang japri ke admin juga silahkan atau nunggu Zoom ya pekan depan. Biasanya kalau Zoom lebih leluasa nanyanya, lebih gamblang lah. Ya, semoga ada manfaatnya. Ini juga nanti ada rekamannya karena ya biasanya pasti ada rekaman kalau nggak ada kendala yang nanti akan dibagikan kembali di grup buat yang lain juga bisa tahu isi Zoom kita seperti apa. Nah, mungkin itu untuk pengenalan awal. Semoga ada manfaatnya, gambaran-gambaran terkait membaca teks yang ada harokat ataupun yang tanpa harokat. Akhirul kalam, ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam.